بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita sudah sampai pada ayat yang terakhir dari surat Al-Mujadilah. Nah, ayat-ayat sebelumnya yang baru saja kita lewati tentang Hizbus Syaitan. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik yang tawallaw haula, al-munafiqun alladziina tawallaw haula. Nah, orang munafik yang berloyalitas kepada mereka. Alam tara ila alladziina tawallaw qawman ghadiba Allahu 'alaihim. Sampai pada firman-Nya istahwadha 'alaihim asy-syaitan. Mereka itu orang-orang yang dikuasai oleh syaitan. Istahwadha 'alaihim asy-syaitan, syaitan berhasil menguasai mereka dengan pengaruhnya, godaannya. Ya. Dengan waswasnya. Fansahum dzikrullah, dan berhasil membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka larut dengan kekufuran. Ulaika hizbus syaitan. Mereka lah hizbus syaitan. Partainya, golongan pengikut syaitan. Ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Ketahuilah bahwa golongan pengikut syaitan, mereka lah orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menjelaskan, innal ladzina yuhadduna Allah rasulahu ulaika fil ladallin. Jelas bagaimanapun juga orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dari kalangan orang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik, mereka fil adallin, mereka berada pada posisi al-adallin, sebagai golongan yang rendah dan hina, akan direndahkan dan dihinakan, dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wali-walinya, golongannya yang beriman kepadanya, Hizbullah. Kataballahu la-aglibanna ana wa rusuli. Allah menetapkan la-aglibanna, sungguh aku akan mengalahkan, ana wa rusuli, saya dan rasul-rasulku akan mengalahkan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal itu. Kataballahu la-aglibanna ana wa rusuli. Tsumma nunajji rusulana wal ladzina amanu. Kemudian kami akan menyelamatkan rasul-rasul kami dan orang yang beriman. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Demikianlah haqqan 'alaina, merupakan kewajiban atas kami. Ya. Nunjil mu'minin, untuk menyelamatkan orang-orang beriman. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qawiyyun 'aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Jika Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, na'am, apa yang bisa dilakukan oleh Hizbus Syaitan menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Na'am, dan makar apapun yang dibuat oleh mereka, wa makaru wa makarallah, wa yamkuruna yamkurullah. Mereka membuat makar Allah, membuat makar menghadapi makar mereka. Nah, Allah khairul makirin. Allah sebaik-baik membuat makar untuk menghadapi makar musuh-musuhnya. Nah, oleh karena itu, betapa bodohnya orang-orang yang memilih bergabung dengan Hizbus Syaitan.
bersama orang kafir, orang musyrik, atau bersama orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang al-wala wal bara. Ayat yang terakhir ini merupakan dalil tentang prinsip al-wala wal bara. Nah, dan ayat yang barusan kita baca tadi sudah menunjukkan hal itu. Ya, tidak bolehnya seorang yang beriman berloyalitas kepada orang-orang kafir, orang musyrik. Oleh karena itu orang munafik dicela ketika mereka berloyalitas kepada orang-orang kafir dan orang musyrik sesuai yang ada dalam kalbu mereka. Padahal secara lahir mereka bersama orang-orang beriman. Namun memang begitulah. Ya. Orang yang memang menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan penyakit dalam kalbunya, meskipun secara lahir dia bisa bersama dengan orang-orang yang mukmin khalis, ya, murni, mukmin yang khalis, murni imannya, tidak menyembunyikan penyakit hati, tidak menyembunyikan kekufuran, kedengkian terhadap Islam. Memang dia beriman, hanya bisa bersamanya secara lahir, namun ya batinnya tidak akan bisa bersama. Sehingga cintanya, loyalnya, mesti akan tertuju kepada orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang benar-benar beriman tidak mungkin melakukan itu. Ya. Loyalnya, cintanya, mahabbahnya, walanya, loyalnya, mahabbahnya, cintanya, nusrahnya, munasarahnya, dukungannya, mesti akan tertuju kepada sesama mukmin. Adapun terhadap orang-orang kafir, orang musyrik, mesti dia berlepas diri. Ya, yang diberikan kepadanya adalah baroknya dan bug dia, kebencian dia, karena memang tidak sehati. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Nah, ruh itu bagaikan bala tentara yang berbaris. Ya, ma ta'arafa minha i'talaf, ma ta'arafa minha i'talaf. Apa yang saling mengenal, ya, sehati, i'talaf, akan berbaris bersama, bersatu bersama. Fama tanakara minna ikhtalaf, dan apa yang tidak selaras, ya, tidak sama, tidak sehati, nah, mesti akan terjadi khilaf, mesti akan berselisih. Nah, oleh karena itu digambarkan pada ayat tersebut, meskipun secara lahirnya seakan-akan bersama orang beriman, namun ternyata walaknya diberikan kepada orang kafir, orang musyrik. Nah, ketika dapat kesempatan, orang-orang munafik itu menikam, ya, Islam dan kaum muslimin. Adapun orang-orang yang beriman itu tadi punya wala dan bara, yang semua itu terikat dengan keimanan. Ya, walanya untuk orang beriman, baraknya untuk orang kafir. Semuanya demi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, demi mencari ridha Allah dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaknya, loyalitas dan cintanya hanya kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Allah Subhanahu wa taala, maka bara dan
Bung. Ya, yang diberikan kepada mereka adalah bara' berlepas diri, bung kebencian dan adawah permusuhan. Allah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir." La tajidu. Kamu tidak akan mendapatkan qauman, satu kaum. La tajidu qauman, kamu tidak akan mendapatkan satu kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaum itu sifatnya yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Keadaannya sifatnya yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaum yang sifatnya beriman kepada Allah dan hari akhir. Keadaannya beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak mungkin kamu dapati kaum yang seperti itu, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaum itu yuwaddun man haddallaha wa rasulah. Kaum itu yuwaddun, memberikan mawaddahnya, mahabbahnya, cintanya, menjalin hubungan cinta, hubungan pertemanan, berloyal kepada man haddallaha wa rasulah, orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jika dia memang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mungkin. Tidak mungkin dia yuwadduna man haddallaha wa rasulah, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Yang melakukan itu adalah orang yang dusta dengan pengakuan imannya, sebagaimana pada ayat sebelumnya, alam tara ilal ladina tawallau qauman ghadiballahu alaihim. Orang munafik. Karena mereka dusta dengan pengakuan imannya. Adapun yang benar-benar beriman tulus, ya, ucapan sama dengan yang ada dalam hatinya, maka tidak mungkin yuwaduna man haddallahu wa rasulah. Tidak mungkin setelah keimanan mereka kemudian mereka mencintai, berloyalitas, memberikan cintanya dan dukungannya kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka kamu tidak mungkin mendapatkan hakikat itu. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu aba'ahum, ayah-ayah mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka sendiri, au ashiratahum, atau kerabat mereka sendiri, tetap akan dibenci, tetap akan dimusuhi secara agama, secara iman, tinjauan agama dan iman. Meskipun ayah sendiri, anak sendiri, saudara sendiri, kerabat sendiri, tetap berlepas diri darinya, tetap dibenci dan dimusuhi. Ya. Ini wajib. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum ikhwanahum ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ulaik, merekalah kaum tersebut yang menerapkan ini, prinsip al-wala wal bara' ini tadi. Walaknya hanya kepada orang-orang yang beriman, baroknya kepada musuh Allah dan Rasulnya. Meskipun ayat sendiri dan seterusnya kita dengar, mereka itulah kataba fi qulubihimul iman. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan mengokohkan fi qulubihim, di dalam kalbu-kalbu mereka al-iman, keimanan. Kataba fi qulubihimul iman. Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam kalbu-kalbu mereka keimanan. Allah kokohkan dalam kalbu-kalbu mereka, dalam hati-hati mereka keimanan. Nah,
Wa ayyadahum bi ruhin minhu. Wa ayyadahum bi ruhin minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala ayyadahum, menguatkan mereka dengan ruh minhu, darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh, apa tafsir ruh di sini? Ayyadahum bi ruhin minhu. Tafsir ruh di sini sebagaimana kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Ruh di sini ditafsirkan dengan burhan, di burhanin minhu wa nurin wa huda. Ayyadahum bi ruhin min, ay qawwahum, Allah menguatkan mereka bi burhanin minhu, dengan burhan darinya, dengan hujjah darinya. Hujjah itu ilmu. Ya, wa nur, cahaya darinya. Cahaya ilmu, wa hudan, dan petunjuk, hidayah, petunjuk. Itu ruh yang dimaksud ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam kalbu mereka keimanan, mengokohkan dalam kalbu mereka keimanan, dan Allah kuatkan mereka dengan ruh darinya. Ini dengan apa? Dengan ilmu, dengan hujjah, dengan petunjuk, cahaya darinya. Wa yadkhiluhum, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ke dalam kebun-kebun, jannat. Ke dalam surga. Ya. Yang mengalir di bawah kebun-kebun itu, kebun-kebun yang dalam surga itu, al-anhar. Nah, surga di dalamnya ada kebun-kebun, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, dan di dalamnya ada istana, ada bidadari, segala macam apa yang diinginkan. Fiha ma tastahihil anfus wa taladdul a'yun. Di dalam jannah, surga, ma tastahil anfus, ada apa saja yang dihasrati oleh jiwa, wa taladdul a'yun, yang menyejukkan mata, menyenangkan mata. Semuanya ada. Allah masukkan mereka dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka ridha kepada Allah. Jadi coba, apa saja sifat-sifat mereka? Mereka adalah orang-orang yang ditetapkan dan dikokohkan keimanan dalam kalbu mereka. Allah kuatkan mereka dengan ruh, yakni dengan cahaya ilmu, hujjah, petunjuk, ya, yang menguatkan mereka. Dan dengan kekuatan iman yang mereka miliki, dengan cahaya ilmu, petunjuk yang mereka miliki, membawa mereka berlepas diri dari orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya, tidak mungkin wala kepada, berloyalitas kepada mereka. Tidak mungkin beri walaknya kepada mereka. Itu merupakan tuntutan dan konsekuensi iman yang mereka miliki.
Bahwa walaknya hanya untuk sesama orang yang beriman. Sedangkan baroknya kepada musuh Allah dan Rasulnya, orang kafir, orang musyrik dan munafik. Ya, mereka mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya tidak mungkin mereka cintai. Konsekuensi dan tuntutan cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya menuntut dan berkonsekuensi mereka mesti membenci siapa saja yang membenci Allah dan Rasulnya. Balasannya Allah masukkan mereka dalam surga. Mereka ridha kepada Allah, Allah ridha kepada mereka, mereka puas. Ya. Ulaika hizbullah, mereka lah hizbullah. Mereka lah golongan Allah, golongan pengikut Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ala ketahuilah, inna hizballah, sesungguhnya golongan pengikut Allah Subhanahu wa taala, hizbullah humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Jadi ada hizbus syaitan, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dan ada hizbullah, yaitu orang yang beriman. Hizbus syaitan, hizbullah tidak mungkin bersatu. Al-arwahu junudun mujannadah, seperti hadis yang tadi disebutkan tadi. Ya, ruh-ruh itu bagaikan bala tentara yang berbaris. Tidak mungkin ketemu sebaris, ya, antara hizbullah dan hizbus syaitan. Nah, wala akan terjalin di antara hizbus syaitan, di antara mereka. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, seperti kita dengar. Walaupun orang munafik itu berupaya untuk mengelabui dengan menampakkan keislaman, namun kalbu mereka, tuntutan penyakit hati mereka, kekufuran yang mereka sembunyikan, kedengkian mereka terhadap kebenaran, terhadap Islam dan orang-orang Islam membuat mereka walaknya tertuju kepada orang-orang kafir dan orang musyrik. Nah, mesti mereka hizbus syaitan, satu barisan. Ya. Oleh karena itu, kehadiran dan ikut-sertaan orang-orang munafik dalam barisan kaum muslimin dalam jihad itu hanya akan menyulitkan dan hanya akan membuat fitnah dan melemahkan. Ketidakhadiran mereka lebih baik. Nah, hizbullah hanya hizbullah, hanya sesama orang yang beriman. Wala terjadi wala di antara mereka. Nah, karena sama-sama seiman, sehati. Antara hizbullah dan hizbus syaitan adalah bara'. Saling membenci. Saling memusuhi. Dan itu tidak ada habisnya. Sampai Allah SWT mendatangkan keputusannya. Dan Allah telah menjanjikan, Hizbullah, inna hizballah wal muflihun. Inna allaha kataballahu al-aglibanna ana wa rusuli, inna allaha qawiyyun aziz. Sementara hizbus syaitan, na'am, mereka fil adallin. Baik, ayat ini sudah telah ditegaskan tadi, mengandung qaidah wal bara' dengan makna yang sudah dijelaskan. Dan begitu pula hadis yang telah tetap, yang telah sabit dari Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, man ahabba lillah wa abghada lillah. Man ahabba lillah, barang siapa mencintai karena Allah. Dia mencintai karena Allah. Jika mencintai orang karena Allah. Ya, mencintai sesuatu karena Allah. Wa abghada lillah, membenci karena Allah, membenci sesuatu seorang karena Allah. Yani madar hubbihi wa bughdihi mabniun ala hubbihi wa bughdihi.
mabniyun ala hubbihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Poros perputaran cintanya dan bencinya, cintanya dan kebenciannya mabniun ala hubbihi lillahi subhanahu wa ta'ala, itu dibangun di atas berdasarkan cintanya kepada Allah. Maka siapa saja mencintai Allah, yang beriman, cintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan cintai apa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, membenci Allah dan Rasulnya, siapa saja, maka mesti akan dimusuhi juga, tidak mungkin dicintai. Semuanya karena Allah. Ahabban ahabba lillah, barang siapa mencintai karena Allah. Wa abghadha lillah, membenci karena Allah. Wa a'ta lillah, jika memberi sesuatu memberi karena Allah. Wa mana'a lillah, menahan karena Allah, tidak memberi, menahan karena Allah. Semuanya karena Allah, dasarnya karena Allah. Faqad istakmalal iman. Kata Rasulullah SAW, faqad istakmalal iman, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman. Nah, prinsip inilah yang diruntuhkan oleh Ikhwanul Muslimin, oleh kelompok Hizbiyah, kelompok bid'ah Ikhwanul Muslimin. Mereka tidak menjalankan prinsip al-wala wal bara. Oleh karena itu, Hasan al-Banna menetapkan kaidah buat golongan Ikhwanul Muslimin, siap bekerja sama kepada siapa saja, seluruh golongan, seluruh firqah yang ada yang sesat. Ya. Nata'awanu fima ittafaqna fi wa ya'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Mari kita kerja sama. Yang penting misinya adalah menggait, ya, menggalang massa pengikut sebanyak-banyaknya. Itu tujuannya. Nah, untuk mendukung perjuangan, ya, istilah mereka. Tidak peduli beda manhaj, beda akidah, beda prinsip, beda keyakinan. Nah, yang penting mari kita ta'awun, kerjasama dalam hal-hal yang kita sepakat. Nah, kemudian perbedaan manhaj kita, perbedaan pola pikir kita, ya, pemahaman kita, perbedaan akidah kita saling memberi udzur, saling memaafkan dan tidak mempermasalahkan, tidak memperdebatkan. Didiamkan dan ditutup. Tidak ada tahdzir-tahdziran, tidak ada saling mengkritik, saling membicarakan, supaya kerjasama lancar dalam hal-hal yang kita perjuangkan bersama. Ini dia kaidahnya Al-Hasan Al-Banna yang ditetapkan, ya, sebagai prinsip bagi pengikutnya dalam kelompok Ikhwanul Muslimin. Ini meruntuhkan al-wala wal bara. Oleh karena itu, mereka merangkul siapa saja, bekerja sama siapa saja. Ya. Maka jangan heran jika Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna dan tokoh-tokohnya paling getol memperjuangkan dan menyuarakan penyatuan antara Sunni dengan Syiah. Penyatuan antara Sunni dengan Syiah. Ya. Nah, karena memang mereka tidak punya al-wala wal bara. Dan tidak mungkin. Sunnah ahlus sunnah jamaah, ahlul haq, sementara Syiah ahlul batil, golongan sesat. Nah, tidak mungkin ahlus sunnah bersatu dengan mereka. Ahlus sunnah punya prinsip al-wala wal bara, tapi Ikhwanul Muslimin meruntuhkan al-wala wal bara, ingin menyatukan. Ya, oleh karena itu jangan heran jika di tubuh mereka, di organisasi mereka, di partai mereka ada orang-orang kafir. Nah, antum bisa lihat sendiri buktinya di negeri ini, partai politiknya Ikhwanul Muslimin PKS, ya, di antara anggotanya orang kafir. Di antara, ya, anggotanya yang masuk dalam partai politik ini, yang dirangkul ada orang kafir, tidak masalah. Karena ini tadi tidak punya manhaj al-wala wal bara. Nah, bahkan naudzubillah tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin
Jauh. Jauh. Tersesat sampai kepada kekufuran. Seperti Hasan At-Turabi, Sudani. Ya, mungkin ikhwan muslimin di Sudan, Hasan At-Turabi, Sudani. Membolehkan, boleh-boleh saja orang muslim jika mau pindah agama menjadi Kristen, Yahudi, tidak masalah. Karena kita semua bersaudara, semua umat beragama itu bersaudara. Boleh pindah agama, tidak masalah. Menikah satu sama lainnya, menikahi, ya saling menikah, ya antara umat-umat yang berbeda agama ini tidak masalah. Nah, sampai dia membuat muktamar dengan para pendeta bersama dengan mereka, tidak masalah. Karena memang sudah tidak punya luar. Oleh karena itu Hasan At-Turabi sudah dikafirkan oleh sebagian ulama. Syekh Muqbil mengkafirkan dia. Nah, Syekh Muqbil mengkafirkan Hasan At-Turabi. Baik. Salah satu contoh. Nah, ini salah satu contoh. Dan ikhwanul muslimin di hari ini, di masa kita sekarang ini menjadi sarangnya kelompok Khawarij teroris. Nah, baik. Kelompok-kelompok Khawarij teroris bersarang dalam tubuh ikhwan muslimin dengan pimpinan terbesarnya sekarang Yusuf Al-Qaradawi. Nah, Yusuf Al-Qaradawi. Nah, dan dia sudah dicap ya oleh dunia sebagai tokoh teroris. Nah, oleh karena itu Qatar, negeri Qatar ya, karena muftinya adalah Yusuf Al-Qaradawi, negara ini menjadi negara ya teroris, pendukung teroris, sehingga disikapi oleh Arab Saudi dan koalisinya. Nah, ini gambaran pada antum mengenal ikhwanul muslimin. Semuanya berawal dari prinsip ini. Tidak adanya prinsip ini, al-wala' wal-bara'. Terseret jauh ke sana. Dalam kesesatan yang tidak ada batasnya. Sampai kepada kekufuran. Nas'alullah salam wal-afiyah. Nah, أكتفي بهذا القدر جزاكم الله خيرا سبحان الله بحمدك لا أستغفرك